Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah Naam, alhamdulillah bi khair. Ini adalah pertemuan ke-8 sekaligus pertemuan terakhir di basic 1. Jadi di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai al-mihnatu awil amal. Al-mihnatu awil amal itu artinya pekerjaan. Jadi baik al-mihna ataupun amal ini maknanya sama-sama pekerjaan atau profesi. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara menanyakan profesi seseorang serta bagaimana cara menyebutkan profesi kita atau profesi orang lain. Sini yang pertama ada al-hiwar. Al-hiwar itu artinya percakapan. Jadi di sini ada percakapan mengenai al-mihna atau profesi. Jadi ada beberapa contoh pertanyaan serta bentuk jawaban yang mungkin bisa dicoba atau dipraktekkan ketika akan mengobrol mengenai profesi. Seperti biasa di sini ada 2 percakapan, tapi percakapannya ini lumayan singkat ya, tidak seperti percakapan yang ada pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Sebelumnya kita pahami dulu mengenai al-hadafu. Al-hadafu artinya tujuan, yakni tujuan pembelajaran untuk al-hiwar ini, yakni fahmul hiwar wastita'atuhu ma'azim. Fahmul hiwar, fahmun itu artinya pemahaman, al-hiwar artinya percakapan. Fahmul hiwar, pemahaman percakapan, wastita'atuhu ma'azumala. Wastita'atuhu, istita'atun itu artinya kemampuan, ma'a artinya bersama, azumala artinya teman-teman. Fahmul hiwar wastita'atuhu ma'azumala. Pemahaman percakapan dan kemampuannya bersama teman-teman. Atau kemampuan bercakap-cakap atau mengobrol bersama teman-teman. Untuk percakapan yang pertama ada ma mihnatuka. Ma mihnatuka itu artinya apa pekerjaanmu? Atau kalau misalnya nanyanya ke perempuan berarti jadinya ma mihnatuki. Ma mihnatuka atau ma mihnatuki, apa pekerjaanmu atau apa profesimu? Kemudian dijawab ana mudarrisun. Ana mudarrisun, saya seorang guru. Mudarrisun itu artinya guru. Aina ta'malu tabiba? Aina artinya di mana? Ta'malu artinya bekerja, atau bibatu artinya dokter. Aina ta'malu tabiba? Di mana dokter bekerja? A'malu fil mustashfa. A'malu itu artinya saya bekerja. Fil mustashfa. Al-mustashfa itu artinya rumah sakit. A'malu fil mustashfa. Saya bekerja di rumah sakit. Kamissa'atu tadhabu ila syaidaliyah. Kam ini artinya berapa? As-sa'atu itu artinya jam. Tapi kalau kamissa'atu itu artinya jam berapa? Tadhabu, kamu pergi. Ila syaidaliyah. Syaidaliyah itu artinya apotek. Kamissa'atu tadhabu ila syaidaliyah. Jam berapa kamu pergi ke apotek? Adhabu fis sa'atis sadisa sabahan. Adhabu, saya pergi. Fis sa'atis sadisa. Fis sa'ah, di jam. As-sadisa itu artinya 6. Sobahan artinya pagi hari. Adhabu fis sa'atis sadisa sobahan. Saya pergi di jam 6 pagi. Dan untuk percakapan yang kedua,
Kaifa tabi'u bidha'atak? Kaifa artinya bagaimana. Tabi'u artinya kamu menjual. Bidha'atak. Bidha'atun itu artinya barang-barang. Kaifa tabi'u bidha'ataka? Bagaimana kamu menjual barang-barangmu? Indi dukanun lil bai'i. Indi artinya saya memiliki. Dukanun artinya toko. Lil bai'i untuk berjualan. Indi dukanun lil bai'i. Saya memiliki toko untuk berjualan. Bimada tu'alijul mardo? Bimada artinya dengan apa? Jadi bimada ini adalah gabungan antara bi dengan mada. Bi artinya dengan, mada artinya apa? Bimada dengan apa? Tu'aliju artinya kamu mengobati. Al-mardo artinya orang yang sakit atau bisa juga diartikan pasien. Bimada tu'alijul mardo? Dengan apa kamu mengobati orang yang sakit? U'alijuhu bil huknati. U'alijuhu artinya saya mengobatinya. Bil huknati. Al-huknati itu artinya suntikan. U'alijuhu bil huknati. Saya mengobatinya dengan suntikan. Jadi di sini ada contoh hiwar atau percakapan mengenai al-mihna atau profesi. Jadi misalnya kalau mau menanyakan profesi seseorang bisa dengan menggunakan ma mihnatuka atau ma mihnatuki. Kalau ma mihnatuka itu untuk ke laki-laki, kalau ke perempuan jadinya ma mihnatuki. Atau kalau nanyanya ke orang banyak jadinya ma mihnatukum. Ma mihnatukum. Apa profesi kalian? Kemudian untuk yang ini, yang aina ta'malu tabiba, di mana dokter bekerja. Tapi kalau misalnya bertanyanya kepada orang langsung, misalnya mau bertanya, di mana kamu bekerja? Jadinya cukup aina ta'malu. Atau kalau nanyanya ke perempuan, berarti jadinya aina ta'malina. Aina ta'malu atau aina ta'malina, di mana kamu bekerja? Kalau ada pertanyaan aina ta'malu atau aina ta'malina, jawabannya pasti diawali dengan a'malu. A'malu tadi artinya saya bekerja. Kemudian kalau yang bawah ini untuk menanyakan jam, khamis sa'ah itu artinya jam berapa. Dan ini ada kaifa tabi'u sama bimada. Bimada ini bisa digunakan juga untuk menanyakan kalau misalnya kira-kira dia bekerjanya dengan apa? Bisa diawali dengan bimada, karena bimada artinya dengan. Ada yang mau ditanyakan terkait hiwar atau percakapan mengenai al-mihna atau profesi? Ma mana bidha'atak? Bid'atun itu artinya barang-barang. Bid'atak itu gabungan antara bid'atun sama dhamir kaf. Bid'ataka. Jadinya artinya barang-barang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Setelah ini akan ada qawaid sederhana. Kemudian kalau nggak salah juga ada menyusun kalimat acak mengenai al-mihna atau profesi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Di sini juga sebelum kita masuk ke al-qaid atau kaidah, nah di sini ada beberapa mufradat atau kosakata mengenai profesi atau pekerjaan. Ini ada syurtiyun itu artinya polisi, dan ada jundiyun
Jundiyun itu tentara, lalu ada sa'ikun. Sa'ikun itu sopir, mudarrisun. Mudarrisun itu artinya guru. Dan ada robbatul bait. Robbatul bait itu artinya ibu rumah tangga. Ada mumaridun. Mumaridun itu perawat. Dan ada soyadun. Soyadun itu nelayan. Dan ada jazarun. Jazarun itu artinya tukang jagal. Dan ada tobibun. Tobibun itu dokter. Lalu ada mutarjimun. Mutarjimun itu artinya penerjemah. Dan ada tajirun. Tajirun ini artinya pedagang. Kalau tajirun ini bisa pedagang ini bisa tajirun, tapi bisa bai'un. Tapi kalau untuk konteksnya profesi, itu lebih tepatnya pakai kata tajirun. Dan yang terakhir di sini ada toyarun. Toyarun itu artinya pilot. Nah, dalam pembahasan profesi atau al-mihna itu juga berlaku mudzakkar muannas. Jadi kalau yang ada di contoh di sini, yang ada di mufradat ini semuanya bentuk mudzakkar, kecuali yang robbatul bait ya. Kalau robbatul bait itu sudah jelas muannas. Tapi kalau yang lainnya ini pada dasarnya adalah mudzakkar. Kemudian bisa diubah ke muannas atau bisa diubah ke untuk perempuan, cukup dengan menambahkan tak marbutoh aja di belakang. Misalnya mau bilang polisi wanita atau polwan itu syurtiyatun. Atau kalau misalnya gurunya perempuan jadinya mudarrisatun. Kalau misalnya perawatnya perempuan berarti asalnya mumaridun jadinya mumaridotun. Jadi sama seperti dalam isim yang lain, dalam konteks profesi ini juga cukup menambahkan tak marbutoh aja di akhirnya jika profesinya itu ditujukan untuk perempuan. Kemudian di sini ada al-qawaid atau kaidah. Di sini adalah kaidah mengenai al-mihna, yakni bagaimana cara menyebutkan profesi kita atau profesi orang lain. Kalau di sini di contohnya ini pakai isim dhamir. Isim dhamir itu artinya kata ganti. Sini ada dhamir ana. Ana itu artinya saya. Dan ada anta dan anti. Kalau anta itu untuk kamu laki-laki, kalau anti untuk kamu perempuan. Ada huwa dan hiya. Kalau huwa itu dia laki-laki, kalau hiya untuk dia perempuan. Sebenarnya ini cukup simpel ya untuk qawaidnya. Jadi kalau misalnya mau menyebutkan profesi seseorang atau profesi kita, caranya adalah cukup dengan menuliskan isim dhamir di awal, kemudian ditambahkan profesinya apa. Kayak di sini contohnya pakai syurtiyun. Syurtiyun tadi artinya polisi. Jadi kalau mau bilang saya seorang polisi, berarti cukup menggabungkan bahasa Arabnya saya dengan bahasa Arabnya polisi. Jadinya ana syurtiyun. Dan sama kayak yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya untuk perempuan, berarti tinggal ditambahkan tak marbutoh aja di belakang. Kayak di sini anti syurtiyatun. Kamu perempuan seorang polisi. Atau hiya syurtiyatun. Dia perempuan seorang polisi. Jadi kalau misalnya nggak ada tak marbutohnya berarti profesinya itu dilakukan oleh laki-laki, tapi kalau misalnya ada tak marbutohnya berarti dia itu perempuan. Dan isim domirnya ini juga bisa diganti pakai nama orang langsung. Misalnya pakai contoh, Ibrahim adalah seorang penerjemah. Berarti bahasa Arabnya Ibrahim mutarjimun. Ibrahim adalah penerjemah. Jadi sama kayak yang ini, cukup dituliskan nama orangnya, kemudian disebutkan profesinya apa. Tapi kalau misalnya dalam konteks ana ini, kalau misalnya yang ngomong ana ini adalah perempuan, maka dia tetap harus diganti jadi mu'annas. Kalau di sini contohnya ana syurtiyun, berarti yang ngomong ini kemungkinan laki-laki. Tapi kalau yang perempuan, berarti jadinya ana syurtiyatun. Atau bisa juga ana tobibatun, saya seorang dokter. Kemudian yang selanjutnya,
Nah, yang terakhir di sini ada tartibul jumlah. Tartibun itu artinya menertibkan atau mengurutkan. Al-jumlah artinya kalimat. Jadi di pembahasan terakhir ini kita akan belajar bersama bagaimana cara mengurutkan kalimat, terutama untuk pembahasan al-mihna atau pembahasan mengenai profesi. Di sini ada 3 kalimat acak. Yang pertama ada ta'malu. Ta'malu itu artinya bekerja. Al-baitu. Al-baitu artinya rumah. Fi artinya di. Hiya artinya dia perempuan. Ummi artinya ibuku. Dan robbatul bait. Robbatul bait itu artinya ibu rumah tangga. Kalau misalnya ada kalimat acak yang seperti ini, dalam kalimatnya ini ada tempat bekerjanya, kemudian ada juga disebutkan profesinya apa, maka yang didahulukan adalah memperkenalkan orang yang mau dibahas dengan profesinya juga. Di sini yang mau dibahas kan adalah ummi atau ibuku. Berarti ummi ini diletakkan di paling depan. Jadi ummi, setelah itu disebutkan profesinya. Ummi, robbatul bait, ibuku adalah ibu rumah tangga. Barulah setelah disebutkan profesinya, baru menyebutkan tempatnya bekerja. Ummi, robbatul bait, hiya, ta'malu fil baiti. Ibuku, ibu rumah tangga, dia bekerja di rumah. Jadi yang pertama ummi dulu, kemudian robbatul bait atau profesinya, lalu selanjutnya pakai hiya, pakai dhamir hiya, baru kemudian lafaz ta'malu, lalu yang terakhir tempat bekerjanya, fil baiti, di rumah. Ummi robbatul bait, hiya ta'malu fil bait. Ibuku, ibu rumah tangga, dia bekerja di rumah. Kemudian untuk yang nomor 2, untuk tipe soal yang kedua, di sini ada menyebutkan huwa. Huwa itu artinya dia laki-laki. Kemudian ada akhil kabir. Akhil kabir itu artinya kakak laki-laki. Kemudian ada syuja'un. Syuja'un itu artinya pemberani. Yang terakhir ada jundiyun. Jundiyun artinya tentara. Karena di sini cuma ada profesinya sama kata sifat, jadi syuja'un ini kata sifat karena tadi artinya pemberani. Nah, kalau dia nggak ada keterangan tempat bekerjanya seperti ini, berarti yang di awal adalah sama kayak yang di atas tadi, yaitu menyebutkan siapa dulu yang mau dibahas. Kalau yang pertama tadi yang mau dibahas ummi, kalau yang kedua ini akhil kabir. Jadi yang pertama akhil kabir dulu, akhil kabir, kakak laki-lakiku, huwa jundiyun syuja'un. Dia adalah tentara yang pemberani. Akhil kabir huwa jundiyun syuja'un. Kakak laki-lakiku, dia adalah tentara yang pemberani. Jadi kalau misalnya ada kata sifat seperti ini dalam konteks pembahasan profesi, maka kata sifatnya diletakkan sesudah profesinya, sesudah lafaz jundiyun. Jadi jundiyun dulu baru syuja'. Jundiyun syuja'un, tentara yang pemberani. Kemudian untuk soal yang ketiga, untuk kalimat acak yang ketiga, ini mirip seperti yang nomor 1. Pertama ada ilal madrasah. Ilal madrasah itu artinya ke sekolah. Ila artinya ke, al-madrasah artinya sekolah. Ilal madrasah, ke sekolah. Kulla yaumin artinya setiap hari. Dan ada mudarrisun. Mudarrisun artinya guru. Kemudian ada ana.
Ana artinya saya. Dan yang terakhir ada adhabu. Adhabu artinya saya pergi. Nah, kalau seperti ini, nah sama seperti yang nomor 1 tadi, maka yang perlu disebutkan di awal adalah profesinya. Jadi menyebutkan siapa yang mau dibahas dan menyebutkan profesinya. Baru kemudian di akhir menyebutkan tempat dia bekerja. Nah, di sini yang mau dibahas adalah ana atau saya. Ana mudarrisun. Saya seorang guru. Kalau sudah menyebutkan profesinya, baru menjelaskan di mana dia bekerja. Ana mudarrisun adhabu ilal madrasah kulla yaumin. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Ana mudarrisun adhabu ilal madrasah kulla yaumin. Saya seorang guru, saya pergi ke sekolah setiap hari. Kalau misalnya ada contoh kata-kata atau kalimat yang ada keterangan waktunya seperti ini, seperti lafaz kulla yaumin, atau misalnya kayak di teks kemarin, fi yaumil jum'ah misalnya, atau fi yaumil isnain, maka untuk keterangan waktu seperti ini diletakkan di paling belakang atau diletakkan di akhir. Hanya kalau di sini untuk kalimat ini tadi yang benar adalah ana mudarrisun adhabu ilal madrasah kulla yaumin. Saya seorang guru, saya pergi ke sekolah setiap hari. Kulla ini artinya setiap, yaum artinya hari. Kulla yaumin jadinya setiap hari. Itu tadi untuk pembahasan mengenai menyusun kalimat atau menyusun jumlah, terutama kalau pembahasannya mengenai profesi. Tapi kalau misalnya pembahasannya selain profesi, bisa mengikuti cara yang susunan fi'il normal atau susunan kata kerja pada umumnya. Jadi yang diletakkan di paling depan itu fi'ilnya dulu, kata kerjanya dulu. Kemudian baru diikuti sama subjek. Kalau ada objeknya berarti objek dulu, baru keterangannya. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan kali ini? Pembahasan mengenai al-mihnah. Halfun yumkin ya Ustazah? Nah, Ayo halfun yumkin ya Ustazah, raqmus tsani. Akhi kabir jundiyun huwa syuja'un. Kaif? oh bisa juga seperti itu. Akhil kabir jundiyun wa syuja'un. Naam. Laki-lakiku adalah tentara, dia adalah pemberani. Ya, itu juga bisa pakai contoh seperti itu. Naam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin masih ada yang dibingungkan untuk materi hari ini atau materi kemarin mungkin? Sebelum kita praktek siwar atau praktek percakapan. Afwan Ustazah, nomor 1 bisa begini enggak? Ta'malu ummi fil baiti hiya rubbatul baiti. Ta'malu ummi fil Baiti hiya rubbatul baiti. ya itu juga bisa. Nah, Ta'malu ummi fil baiti. Ibu bekerja di rumah, ya robbatul bait. Dia adalah seorang ibu rumah tangga. nah, syukran. Afwan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita praktek siwar. Tetapi untuk kalimat fiilnya atau kata kerjanya nanti disesuaikan dengan lawan bicaranya. Jadi kalau misalnya lawan bicaranya perempuan, maka domirnya juga ikut diganti ke perempuan. Kayak ini mamih natuka jadi mamih natuki. Kemudian kalau misalnya
yang jawab perempuan, nanti asalnya ana mudarrisun jadi ana mudarrisatun. Kemudian ini kayak ini yang ini kami sa'atu tadhabu ila syaidaliyah. Berarti kalau ke perempuan jadinya kami sa'atu tadhabina ila syaidaliyah. Jam berapa kamu pergi ke apotek? Jadi kalau untuk anti atau untuk kamu perempuan itu ada tambahan ya dan nun di belakangnya. Kalau tadhabu itu untuk anta, tapi kalau untuk anti jadinya tadhabin. Ya, ada yang mau duluan atau saya pilih aja? Dua orang untuk percakapannya. Alvaro maujud? Naam Ustazah. Alvaro Eko maujud? Oke, nah. Alvaro Ikro Hewar Alif yang jadi alif. Dan Eko jadi yang baca dua-duanya ya, yang satu sama yang dua juga. Oke, tafadhol. Mamin natuka. Ana mudarrisun. Aina ta'malu tobibatu. A'malu fil mustashfa. Kami sa'atu tadhabu ila soidaliyah. Asbu fis sa'at sadisat sabahan. Kaifa tabi'u bido'ataka. Indi dukanun lil bay'. Bimaza tu'alli jul murdo. U'alijuhu bil hukanati. Oke, naam. Mumtaz. Syukron Alvaro wa Eko. Sama Fitria maujudah. Ya, Ustazah. Fitria ma'a Hikmah maujudah. Hikmah. Naam, Ustazah. Oke, naam. Tafadholi Fitria baca yang alif. Hikmah baca yang ba. Kan sih kamarnya ya kan tidurku. Ya, tafadholi. Yang apa yang ba ya, Ustazah? Oh, dua-duanya. Jadi yang satu sama dua juga. Dengan siapa, Ustazah? Dengan Hikmah. Hikmah baca yang ba. Ini disesuaikan ya domirnya. Kalau perempuan diganti jadi ki. Dan kalau memang ada yang perlu pakai tamar buta dipakai. Ma mihnatuki? Ana mudarrisatun. Aina ta'malu tabibatu? A'malu fil mustashfa. Kami sa'atu tazhabu ila sayyidaliyah. Ashabu fis sa'ati sadisati sabahan. Kaifa tabi'u bido'atak? Bido'atak. Indi dukanun lil bai'i. Bimadza tu'alijul mardo? U'alijuhu bil huqanah. Oke, Mumtaz. Syukron Fitria wa Hikmah. Naam, Ustazah. Sama Bu Jumarni. Bu Jumarni mau juga. Naam. Ma'a Bu Marlina. Bu Marlina mau juga. Ada? Bu Marlina, nggak ada orangnya. Kalau nggak ada, ganti ke Naira. Naira ada? Naira mau juga? Ustazah. Ya, Naira ada. Oke, Bu Jumarni baca yang alif, Naira baca yang ba. Kita tafadholi. Ma mihnatuki?
Ana mudarisun. Ana mudarrisatun. Jadi pakai Ana- tamar gitu. Ana mudarisatun. Aina ta'malina at-tabiba? A'malu fi mustashfa. Kam as-sa'atu tadhhabina ila as-saydaliyah? Ashabu fi saati sadisati sabahan. Kaifa tabi'ina bida'atak? Indi dukanun lil baihi. Bimadha tu'alijina al-marda? A'alijuhu bil huknati. Oke, Mumtaz. Syukron jazilan. Bujumagni wa Naira. Baik. Suma Pak Muhammad Yamin. Muhammad Yamin maujud? Mawujud Ustazah. Ini Oppo A15 ini ada? Naam, hadir. Oke, nah. Pak Yamin baca yang alif, Oppo baca yang ba. Ya, tafadhol, silakan. Siap. Ma mihnatuka Ana mudarris. aina ta'malu tabibatun tabibatun A'malu fil mustashfa. kam sa'ati tadhhabu ila Saydali. sodialit. Iya. Apa itu? Soidalia. Nggak kuliah, Pak. Iya. Adhabu Tadhabu ila soidaliyati. Adhabu fi saati sadisati sabahan. Kaifa tabi'u bisa'ataka. Bida'atak. Iya, bida'ataka. Indi dukanun lil bai'. Bimasa Tu'alij. tu'alihu Allah. marda. Alijuhu bil hukni. Bil huknati. Nah, Bi nanti. Ya. Mumtaz, syukron jazilan. Pak Yamin wa Oppo. Suma Sultan Devlin. Sultan Devlin ada? Maujud? Ya ada. Syifa maujudah, Syifa? Soidaliyati. Syifa nggak ada? Iya. Tafadhol, Sultan Devlin baca yang alif, Syifa baca yang ba. Oke, tafadhol, silakan. Mami natu Ma mihnatuki. Ana mudarrisun. Ana mudarrisatun. Kalau cewek mudarrisatun. Oh iya. Oke, lanjut. Ana mudarrisatun. aina malu lutabiba atun itu A'malu fi mustasfa. kami saat tutas tabu ilas hasad
sadaliyati. Adhabu fisa afisa disati sabahan Soba. kaifa tabi ubi zo'atako an indi dukanun lil bayi lima zotu alijul ulur urzo Mardo. Nah, alijuhu bilhu nati juga bil hoknati. Jadi, Syukron, Devlin wa Shifa. sama-sama Ustazah. Jadi untuk pembahasan kali ini, untuk pertemuan yang terakhir ini pembahasannya mengenai al-mihna atau mengenai profesi. Jadi di sini ada contoh hiwar atau percakapan mengenai profesi. Kemudian tadi juga ada beberapa kosakata tambahan mengenai profesi. Kemudian tadi di akhir juga ada menyusun kalimat acak atau menyusun jumlah yang ada kaitannya dengan profesi. Ya, jadi karena ini juga pertemuan terakhir di basic 1, jadi nanti kalau memang mau untuk lanjut ke basic 2, atau mungkin ada yang mau ngulang lagi basic 1 karena mungkin ngerasa biar makin hafal lagi juga bisa menghubungi admin yang ada di grup atau admin yang dihubungin ketika pendaftaran kemarin. Ya, untuk materi hari ini ada lagi yang mau ditanyakan? Afan ya Ustazah. Naam. A'tadiru bisyiddatin idza kana hunaka ayub kalamin khati'in biqasdin aw bi ghairi qasdin. Ana asif ya Ustazah wa ma'al asdiqai. Naam. Baliqa ma'assalamah. Naam. Ya, afwan. Saya juga minta maaf ya kalau mungkin selama pembelajaran 8 pertemuan ini mungkin ada penjelasan saya yang masih kurang dipahami atau memang ada kalimat dari saya yang membingungkan. Saya juga mohon maaf. Mengenai materi hari ini atau materi yang kemarin-kemarin mungkin masih ada yang dibingungkan atau masih belum paham, bisa langsung dituliskan aja di grup, atau kalau mungkin mungkin ada yang malu kalau misalnya nulis di grup, langsung chat pribadi juga nggak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk pertemuan kali ini? Ustazah, kapan kan khusus tuh kitab Bainaya Dek 1, 2, 3 enggak? Oh, nggak ada. Di sini nggak pakai Arabia Bainaya Dek. Jadi untuk materinya ini memang dibikin sendiri, ada timnya sendiri. Nah, syukron. Ya, afwan. Ustazah, Nah, yang kelas untuk anak-anak lagi nggak ada Ustazah? itu sebenarnya ada. Kayak kemarin saya lihat itu ada yang juga baru dimulai sore kemarin untuk kelas anak-anak. Tapi mungkin kadang itu memang yang bikin lama itu nunggu kelasnya full, nunggu kelasnya penuh. Saya juga bingung ini kok ada yang dimasukin ke kelas umum. Karena biasanya ada kelas sendiri kalau untuk anak-anak itu, dan materinya juga berbeda. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke adminnya. Kalau kelas untuk anak-anak itu juga sama sebenarnya, ada basic 1, basic 2, basic 3 juga. Tapi memang buat materinya lebih ringan lagi. Syukron Ustazah. Afwan. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Saya, wah, Nah, ya. Ini saya sudah hubungi adminnya, tidak ada respon untuk lanjut lagi ke basic 2. belum dibaca atau memang belum? Belum direspon berapa kali Oh, iya. sudah dihubungi. Ya mau lanjut lagi bagaimana, dikirim kemana, anunya biayanya, belum ada jawaban. Oh ya, nanti coba saya tanyakan dulu ke adminnya. Karena biasanya Hamin 2 atau kurang berapa hari sebelum pertemuan terakhir ini biasanya udah mulai diinfokan. Tapi kok yang Iya, kali ini tumben banget belum. iya. Terima kasih, Ustazah. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ustazah, mohon Nah, izin sudah temuan dan ini terakhir. Saya belum kenal sama Ustazah. bagaimana pertanyaannya? Sudah 8 kali pertemuan, saya belum kenal nama Ustazah. Oh, nama. Oke. Nama saya itu Fahima Al-Ulumi, tapi kalian bisa panggil saya Ustazah Fahima atau Kak Fahima juga bisa. Saya aslinya orang Palembang, tapi sekarang tinggalnya di Malang. Palembang ya, Ustazah. Malang mana? Saya di Malang Kota. Karena ini sekalian sambil kuliah juga. Afwan ya Ustazah. Mata asyahadah. Oh, syahadahnya. Nah, Syahadahnya nanti saya mintakan linknya, karena biasanya kalau syahadah itu ngisi ada linknya sendiri lagi. oh, nah. Iya, Afwan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Kalau nggak ada, kita akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Sekaligus jadi pertemuan terakhir di basic 1. Sekarang aja. Ya, jadi untuk pertemuan terakhir ini pembahasannya mengenai al-mihna awil amal. Jadi selama basic 1 ini kita udah belajar bersama mulai dari materi ta'aruf, perkenalan, kemudian menyebutkan anggota keluarga atau al-usra, sampai di materi hari ini mengenai profesi atau al-mihna. Jadi memang kalau basic 1 ini fokusnya di pengenalan dulu, pengenalan secara garis besarnya. Jadi kayak bagaimana cara membuat kalimat sederhana atau perubahan dalam fi'il mudhari, kemudian juga belajar apa saja jenis-jenis kalimat atau jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Karena kalau untuk yang lebih fokusnya lagi, mungkin kalau ada yang mau fokus ke pembahasan nahwu misalnya yang sudah mengulik kalimat-kalimat atau kata-kata seperti ini, itu setahu saya dimulainya di basic 3. Karena kalau basic 2 itu lebih ke praktek hiwar atau rata-rata isinya praktek percakapan. Dan kalaupun ada semacam tarokib itu artinya susunan kalimat, itu biasanya isinya hanya menyusun kalimat-kalimat pertanyaan seperti ini. Jadi kalau mau mengenai nahwunya atau mengenai nahwu sorof, kayak kemarin ada yang menanyakan mengenai perubahan fiil, itu baru mulai dibahas agak detailnya pas basic 3. Nanti saya tanyakan ke admin untuk pendaftaran basic 2-nya. Karena kayaknya ini juga masih ada sedikit masalah juga di adminnya, karena dari kemarin juga banyak yang nanyain soal kelas kok belum dimulai. Ya, saya juga sekali lagi minta maaf ya dan terima kasih karena kita sudah belajar bersama selama 8 pertemuan ini.
Kalau memang ada yang mau dibahas lagi terkait materi ini atau terkait materi yang lain, misalnya materi kemarin-kemarin, bisa langsung ditulis aja di grup, karena grupnya nggak bakal dihapus sama adminnya, jadi grupnya permanen sebenarnya. Jadi saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini, dan seperti biasa nanti akan ada soal harian, soal Google Form, dan juga untuk rekamannya juga paling lambat saya kirim besok pagi. Saya akhiri pertemuan kita hari ini, sekaligus pertemuan terakhir di basic 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ustazah. Ya, wa iya.